Lagi yang keempat adalah kredit pintar. Nah, kredit pintar ini juga suka mengirimkan somasi ya teman-teman ya. Kalau yang sering-sering mengirimkan surat somasi ini bisa dikatakan bahwa dia adalah perusahaan yang besar. Ya, perusahaan besar yang terorganisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di akhir weekend di channel saya, channel Desi Sutriani. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bahayanya dapat surat somasi dari pinjol-pinjol. Bahayanya apa ya, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke surat somasi yang sekarang ini lagi gencar-gencar diturunkan sama DC-DC lapangan yang diberikan baik itu lewat surel, baik itu lewat WA kepada kalian ataupun diantarkan langsung oleh kurir, kita akan bahas dulu yang ini, yaitu pinjol. Diketahui pinjol legal melakukan deposit untuk judi online. Wow, lucu juga ya, kemarin-kemarin tuh OJK gempar-gempar banget untuk menutup judi online karena judi online terlibat ilegal. Kemudian itu penutupan sampai 1.700 rekening yang diduga menggunakan produk-produk ilegal seperti judi online ataupun pinjol ilegal. Nah, sekarang itu ditelusuri ternyata ada beberapa pinjol legal yang memang melakukan deposit kepada judi-judi online. Wow, jadi gimana mau diberantas ya? Karena skemanya blunder di situ-situ aja. Jadi emang kalau bukan dari kita sendiri ya emang berhenti untuk tidak menggunakannya, itu tidak akan pernah stop. Ibaratnya seperti skema penjualan, makin banyak pembeli makin banyak juga produknya, tapi tidak ada pembelian maka produknya tidak akan pernah diproduksi lagi ataupun tidak akan pernah diproses lagi. Jadi semuanya itu kembali kepada kalian. Nah, oke teman-teman, kita lanjut aja untuk ke surat somasi. Jadi beberapa hari ini banyak sekali teman-teman yang mengatakan saya akan diberikan surat somasi. Ada kurir yang datang memberikan surat somasi. Nah, buat semua teman-teman yang harus dipahami, surat somasi yang datang ke tempat kalian tidak sepenuhnya adalah benar. Nah, bahayanya jika kalian menanggapinya, takutnya kalian akan dipergunakan dan dipermainkan. Gitu teman-teman ya. Ada beberapa surat-surat somasi yang benar-benar ilegal yang sudah jelas-jelas dikatakan hoax oleh Kominfo dan juga OJK. Contohnya seperti ini. Ini sudah lama banget ya, kalau ada surat somasi dari pinjol terus ada kata-kata BI lagi, itu adalah hoax. Karena pinjol sendiri tidak boleh mencatat yang namanya Bank Indonesia ataupun perbankan-perbankan lainnya, itu sangat tidak boleh ya, karena itu di luar dari tata tertib ataupun peraturan perbankan ya. Nah, di sini saya ada catat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 pinjol yang sering sekali atau suka sekali memberikan surat somasi kepada nasabah-nasabahnya. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau surat somasi ini datang ke tempat kalian, yang perlu kalian lakukan adalah cukup membacanya saja. Sudah, kalau sudah tidak ada kata-katanya lagi, udah mau dibuang, mau disimpan atau mau diarsipkan atau apa, silakan saja. Karena apa? Pinjol itu adalah hukumnya perdata. Perdata itu adalah tertulis dan surat peringatan. Jadi datangnya somasi itu adalah untuk memperingatkan kalian atau untuk mengabari kalian bahwa kalian memiliki hutang sekian juta dan kalian wajib untuk membayarkannya. Nah, teman-teman perlu ingatinnya, kalau ada DC ataupun EUC datang ke rumah kalian membawa surat somasi yang menyatakannya menggunakan pena tanpa adanya stem basah, tanpa adanya tanda tangan, walaupun itu tanda tangan elektronik, tapi tidak ada stem basah, itu tidaklah benar atau itu adalah hoax ataupun itu adalah surat-surat somasi buatan DC-nya aja. Ya, jadi kalian perlu perhatikan ya, kalau surat somasi yang datang ke tempat kalian, yang pertama kalian harus lihat dulu. Yang pertama itu adalah ada kop suratnya. Yang kedua itu adalah stem basah. Yang ketiga adalah tanda tangan. Yang keempat, nama jelas kalian beserta dengan nominal hutang yang benar.
Kalau seandainya hutang kalian misalnya 3 juta tapi ternyata di sana adalah 13 juta, itu tidak usah kalian terima. Kalian kembalikan aja ataupun kalian buang, karena itu bukan punya kalian, dan bisa jadi itu hanya akal-akalan Desi aja biar mengetahui, wah hutang saya udah sampai 13 juta ini, gimana nih saya harus bayar. Nah, jangan sampai ya, kalau udah ada yang seperti itu bisa dikatakan bahwa itu adalah surat somasi hoax ya. Nah, jadi di sini ada pinjol-pinjol yang memang suka sekali memberikan surat somasi. Kalau surat somasi ini datang kepada kalian, kalian tidak perlu gentar, kalian tidak perlu takut. Kembali lagi bahwa untuk semua hukum-hukum tentang pinjol itu adalah perdata. Jadi datangnya surat somasi ini adalah wajar ya, karena setiap hari kan kalian selalu diperingatkan sama PDC-nya itu lewat WA. Nah, ini hanya untuk menyurat saja ya. Oke, yang pertama yang paling rajin sekali itu adalah pinjol orange. Baik itu dari SP letter ataupun S pinjam. Suka sekali memberikan surat somasi. Baik itu somasi yang menggunakan kurir ataupun surel ataupun WA, dia selalu menyampaikan. Kadang-kadang di foto aja, ini Bu, surat somasi kalian belum sampai kepada kalian. Kalau belum sampai kita, ngapain kita akui, ya kan? Biarin aja. Oke, lanjut lagi. Yang kedua adalah kredivo. Ya, kredivo yang selalu memberikan surat-surat somasi kepada kalian. Tetap lagi sikap kalian adalah tenang dan tidak usah gegabah, walaupun ada surat somasi, walaupun ada ini itu, abaikan aja ya. Yang ketiga adalah aku laku. Nah, buat teman-teman semua ya, ada teman saya di daerah Surabaya pernah dia mendapatkan surat dari aku laku yang menyatakan bahwa aku laku sudah naik banding kepada pengadilan. Ingat saja, yang perlu kalian lakukan adalah bahwa hukum untuk nasabah galbay adalah hukuman perdata. Kalau dia bilang mau naikkan banding kepada pengadilan dengan pasal ABCDFG, abaikan saja ya teman-teman ya, karena sampai sekarang pun tidak ada orang yang masuk ke dalam persidangan untuk masalah pinjol-pinjol ini, kecuali Desi lapangannya. Ingat itu saja kata-kata saya ya. Lanjut lagi, yang keempat adalah kredit pintar. Nah, kredit pintar ini juga suka mengirimkan somasi ya teman-teman ya. Kalau yang sering-sering mengirimkan surat somasi ini bisa dikatakan bahwa dia adalah perusahaan yang besar. Ya, perusahaan besar yang terorganisir dan benar-benar tertata. Ya, kalau yang tidak tertata dia suka-suka aja ngembat-ngembat aja, ibaratnya pakai WA aja udah cukup, pakai teror-teroran DC aja udah cukup, pakai DC-nya datang ke rumah aja udah cukup. Nah, biasanya yang terorganisir itu yang mengirimkan surat-surat somasi seperti ini ya. Lanjut lagi, itu adalah ada kami. Dan yang terakhir adalah ada pundi. Ya, walaupun terorganisir, tetap mereka harus menggunakan cara-cara yang kompeten ataupun cara-cara yang baik untuk menagih kepada nasabahnya. Contoh saja perbankan. Kalian bisa lihat, ya kan? Perbankan itu adalah hukumnya jelas. Kalau memang tidak bisa membayar, agunannya akan diambil. Kalau agunannya dijual ternyata tidak cukup, berarti harta yang ada di rumahnya itu bisa diambil. Sama seperti leasing ataupun multi finance. Barang yang diambil, barang yang kita kreditkan itu bisa diambil untuk menggunakan utang-utang kita, seperti motor, mobil ataupun perangkat elektronik yang lain. Nah, itu dia ya pinjol-pinjolnya ya. Jadi kalau seandainya kalian memang mendapatkan surat somasi, sikap kalian ada yang pertama tenang. Jangan khawatirkan sikap surat somasi. Jadi itu DC-nya datang ke rumah kalian itu satu bag isinya surat somasi. Jadi bukan kalian aja yang mendapatkan surat somasi. Dan rata-rata yang mendapatkan surat somasi sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Sampai sekarang tidak dibawa ke pengadilan. Karena apa? Kembali lagi saya ucapkan kepada kalian bahwa pinjol itu hukumnya adalah perdata, yaitu surat somasi dan juga surat peringatan. Itu saja ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian misal masih khawatir sampai sekarang masih bahaya banget nih dapat surat somasi, nanti kayak gini dapat surat somasi. Nah, dari sekarang kalian bisa mengubah pikiran kalian bahwa surat somasi yang datang ke kalian tidak akan terjadi apa-apa. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat walaupun terus mendapatkan surat somasi dari misalnya 14 pinjol yang sedang kalian jalani, 14 yang mendatangkan surat somasi. Perlu diperhatikan lagi apakah benar surat somasi ini benar-benar dari pinjolnya atau dari pihak ketiga. Kalau dari pihak ketiga itu tidak benar, karena apa? Surat somasi itu wajib turun dari pinjolnya langsung, bukan dari pihak ketiga ya, karena pihak ketiga biasanya itu untuk DC bayarannya saja. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat, tetap fokus, tetap perbaiki diri kalian, tak berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata yang saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.